Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi Raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami Kamu lakukan? keturunan ular beludak. Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. Siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Selamat datang ke Legacy.tv di dalam video untuk pembincangan untuk Injil Lukas. Dan bersama dengan saya lah rakan-rakan daripada grup Dug Down Deep, yaitu grup Bible Study, Priscilla, Hello. Dex, dan juga Claudio. Okey, untuk pembincangan kali ini kita akan mengkaji daripada Lukas bab yang ketiga daripada ayat ke-15 hingga ayat ke-38. Dan dengan ini kita mengakhiri pengajian kita ataupun pembincangan kita daripada bab yang ketiga. Now, untuk petikan ini saya bagikannya kepada 3 bahagian. Dan kalau kamu baca petikan ini kan, ianya mengisahkan tentang membuktikan bahawa Yesus benar-benar Mesiah. Contohnya kalau kita lihat daripada ayat ke-15 hingga ke-20, itu adalah the remainder of apa kesaksian tentang Yohanes Pembaptis, dan itu lebih menuju kepada Yesus Kristus. Dan dianya dibuktikan dengan seorang pengutus, yaitu Yohanes Pembaptis, membuktikan bahawa Yesus benar-benar Mesiah. Kemudian kita melihat satu lagi bahagian, yaitu daripada ayat ke-21 hingga ayat ke-22, kita melihat bagaimana Yesus dibaptiskan. Dan itu juga pengesahan tentang Yesus ialah Mesiah. Dan kali ini suara daripada langit dan juga Roh Kudus datang turun
seperti burung merpati. Dan itu juga memberi confirmation kepada kita pembaca tentang Yesus benar-benar Mesaya. Dan satu lagi bahagian yang sangat-sangat menarik, yang kita semua sangat-sangat minat, yaitu salah sila Yesus Kristus, banyak nama-nama kan, dia banyak anak-anak. Saya rasakan, kalau kamu tengok ni kan, saya rasakan mereka orang Iban lah, kan, ada anak, itu Yesus, anak tu macam-macam nama, senarai nama orang Iban kan. So di sana juga memberikan petunjuk kepada kita bahawa Yesus benar-benar Mesaya, kerana dia datang daripada anak Daud dan juga yang telah dinubuatkan daripada perjanjian lama sampailah Yesus benar-benar datang. Dan kemudian bab yang keempat itu yang kita akan perhatikan dalam video yang perbincangan kita akan datang, di mana Yesus memulakan pelayanannya. Sebelum itu dia akan digoda lagi. Nah, mari kita bincangkan tentang petikan ini, tentang Yesus Kristus. Kalau kita lihat daripada ayat ke-15 hingga ke-20 kan, apakah beberapa hal yang menarik perhatian kamu tentang Yesus, yaitu Mesaya, menurut kesaksian Yohanes? Mungkin kita bermula daripada sister kita, Priscilla. Sister. Okay, yeah, thank you, brother Richard. Okay, apa yang dapat saya lihat ialah yang menarik perhatian saya tentang Yesus melalui kesaksian Yohanes. Yang pertama ialah saya dapat melihat Yohanes itu dia cuba untuk menegakkan lagi ataupun menyerlahkan lagi kewibawaan dan juga keagungan Yesus itu, yang sedia maklum memang Yesus itu dia yang tertinggi, dia yang terutama macam tu kan. Dan bila saya baca lagi dalam ayat yang ke-16 dan ke-17, di situ dia mengatakan bahawa saya dapat merasakan bahawa dia ingin membetulkan persepsi orang pada waktu itu bahawa Yohanes bukan Kristus itu, tetapi Yesus ialah Kristus itu. Dan di situ juga saya melihat bahawa Yohanes ingin menyampaikan sesuatu yang berbunyi seperti ini, bahawa segala kemuliaan itu, segala kekuasaan itu harus menjadi milik Kristus, dan itu yang ingin dia sampaikan kepada orang pada waktu itu. Ya, itu daripada saya. Dia reflect balik lah segala, kalau kan orang datang berjumpa dengan Yohanes dan mereka fikir yang mungkinkah dia ini Mesaya, tapi Yohanes sangkalkan bukan saya, dia yang akan datang itu nanti. Dan banyak juga yang dia katakan tentang Yesus dalam petikan ini. Dex, what do you think about this? Ya, hampir sama dengan apa yang Pris, cuma ada perbezaan daripada segi penyusunan ayat dan juga segi pemahaman saya secara pribadi daripada apa yang pertama yang saya lihat adalah Yohanes terlebih dahulu menyatakan tentang kedatangan Yesus, dan dia menyatakan yang akan datang ini adalah someone yang more powerful beyond apa yang mereka telah nampak dia lakukan kan. So mereka melihat apa yang Yohanes lakukan, mereka sudah menyatakan mereka sudah menganggap yang Yohanes itu ialah Kristus. Dan di situ bila Yohanes menyatakan yang akan datang itu more powerful than him, so mereka bayangkan how powerful is Jesus kalau mereka melihat Yohanes itu sudah sebagai Kristus, dan yang akan datang itu lebih powerful daripada Yohanes. Itu yang saya lihat, menyatakan kebesaran yang akan datang. Ya. Salah satu ayat yang digunakan oleh Yohanes adalah even dalam bahasa Inggeris, sedangkan ataupun walaupun menguraikan tali kasutnya, ialah sesuatu yang dia katakan dia tidak layak. Dan just give a background tentang petikan ini, yaitu kalau kita lihat kan, salah satu hamba yang agak rendah pada ketika itu ialah hamba yang menyuci kaki lah. Dan selepas daripada sana ada satu lagi up sedikit tapi masih lagi rendah, yaitu mengurai tali kasut, lebih kepada hamba yang welcome tuannya masuk ke dalam rumah. Dan itu pekerjaan yang taklah bawah sangat, tapi itu pun pekerjaan yang Yohanes Pembaptis katakan dia tidak mampu. Dan betapa dia sebenarnya kata Dex dan juga Priscilla tadi, betapa besarnya Yesus yang akan datang ini. Kalau Yohanes pun dalam keadaan dia seperti ini pun orang sangka dia Kristus, apatah lagi kalau Kristus yang benar-benar datang. Kan lebih kurang contohkan apa yang Dex cuma sampaikan di sana tadi. Ya, Claudio, what do you think about this? Bagi saya tertarik ayat 15 bila orang-orang yang mendengar Yohanes, mereka tertanya-tanya, adakah dia yang kita tunggu? Ya, seperti mana kita sudah tahu bahwa selama 400 tahun tiada nabi ataupun hanya orang bilang senyap, silent. Jadi saya rasa saya paham bila orang tertanya-tanya, adakah ini nabi? Ya, bagi saya kesaksian Yohanes ini meneguhkan mereka seseorang akan lebih besar dari saya akan datang. So saya tertarik di sini. Saya membaptis kamu dengan air, tapi dia datang dengan baptis kemudian Roh Kudus dan api. So Yohanes ini bukan saya, tapi orang itu akan datang. So bagi saya lebih rasa aman bila saya tahu ini bukan dia, tapi ada yang datang. So bagi saya kesaksian Yohanes ini sangat
menunggu, menjawab soalan mereka juga lah. Ya, saat mereka mengharapkan. Ya, itu dari saya. Ya, ya. So dikatakan dia akan datang dengan akan membaptis dengan roh dan juga api kan dikatakan di sini. Ya, so anyone ada observation daripada petikan ini tadi ataupun is there any penambahan yang lain macam press? Yo, macam. Oh ya, jadi sedikitlah apa yang saya reflect daripada ayat ini di mana dia akan membaptis Roh Kudus dan api, dan jika saya kaitkan dengan soalan ini, ianya apa yang menarik perhatian saya ialah tentang apa yang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Yesus, kan? Dan ya, dan pekerjaan dia apa yang dikatakan melalui apa yang dikatakan Yohanes di sini adalah dia akan menampi macam tu. Dia katakan menampi, tangannya memegang nyiru untuk menampi. Kita tahu kan apabila pekerjaan menampi itu ialah untuk mengasingkan padi daripada dia punya sekam macam tu. Padi itu akan disimpan, sekam itu akan dibuang. So pekerjaan Yesus yang akan lakukan ialah, ya, kita tahu Yesus itu dia sangat mengasihi, Tuhan kita sangat mengasihi, tapi pada masa yang sama juga kita perlu sedar bahwa Tuhan itu juga turut menghakimi kita juga nanti. So ya kan. So jadi dia kedua-dua penyelamat dan juga akan menjadi penghakim juga lah kan. Penghakim juga. Dan seterusnya apa yang menarik perhatian saya kan bila saya baca daripada 18 hingga 19, apabila Yohanes dia menyadari apa pekerjaan yang akan dilakukan oleh Yesus, dia terus menasihati orang ramai dan juga terus memberitakan Injil pada waktu itu supaya mereka turut, bagi saya lah, supaya orang-orang pada waktu itu turut mempersiapkan diri mereka untuk kedatangan Yesus. Ya. Jadi adakah pada pandangan kamu orang kan, adakah apabila Yohanes menyatakan tentang Yesus kan sebagai Mesias, kita tahu, dan dia terus bercakap juga sampai kepada apa yang menampi sekam akan dibuang ke dalam api dan sebagainya kan, adakah dia juga menyatakan Yesus secara keseluruhannya? Maksudnya dia bukan hanya menyatakan tentang kedatangan Yesus kali pertama, tapi dia juga menyatakan tentang Yesus sampai ke dia punya prophecies-nya ataupun dia punya ayat tentang Yesus ni jauh lebih lagi daripada hanya kedatangan Yesus, tapi juga dalam penghakiman tadi lah, macam apa yang Pres katakan tadi. Do you see this apabila kamu baca sebelum ini? Soalan yang sangat Satu soalan yang bagus, ya. Yeah, what do you think about this, Dio? Ya, Ya, oke. Dex, please. Kalau ada dengan respon itu tadi ataupun penambahan yang baru lah. Siapa lah? mungkin saya terpikir memang Yesus datang dan nubuatan itu boleh jadi juga sebab kita tahu juga Yohanes Pembaptis itu sebagai orang yang diutus untuk menyediakan ada orang datang seperti utusan raja bagi tahu orang bahwa rakyat yang mana raja kamu akan datang dan raja ini juga kita boleh tahu dia ada kuasa untuk menghukum. Saya rasa saya sangat setuju dengan nubuatan ini bahwa Yesus datang sebagai juru selamat dan juga seorang hakim. Yep. Itu dari saya. Terima kasih. Yes, thanks Dio. Dex tadi macam ada ingin menambah respon. Kalau respon daripada saya lah, bila melihat kepada ayat 18 sampai yang 20 itu kan, 20 kah? Yes, sampai 20. So pertama tadi dia berkata ada yang akan datang, kemudian lebih besar kan, dan dia menyatakan apa yang orang ini akan lakukan, dan kita melihat yang ini sangat fit in dengan tugas dia Yohanes itu sendirilah, membuka jalan dan menyediakan umat bagi Tuhan. Dan saya melihat bagaimana preparation towards this kan, kita boleh lihat yang menampi padi, pas itu padi diambil, sekam dibuang, dia macam cerita tentang what Jesus is going to do afterwards. Dia bukan kepada kedatangan, tetapi apa tujuan kedatangan Yesus itu, apa yang akan dilakukan. So sangat fit dengan dia punya prophecies of Yohanes, dan juga fit in menyatakan tentang who Jesus is, as a proof of Yesus ialah Tuhan dan juga Yesus ialah Mesias yang telah dinubuatkan daripada perjanjian lama. Itu yang saya lihat lah. Yes. Sorry, yes. So sebab kalau kita petikan ini ada lagi petikan yang lain, contohnya macam Yohanes akan menasihatkan orang dan kemudian bagaimana dia dipenjarakan. Kemudian kita akan tengok balik dalam Lukas bab yang ke-7 bagaimana cerita lagi lah apabila dia dipenjarakan. Tapi just quite interesting for me, sorry kena lama sangat dekat soalan nombor 1 kan. Just interesting for me yang yes, Yohanes Pembaptis ialah seorang yang hebat, malah Yesus katakan dia salah seorang daripada nabi yang besar, dan tetapi kita perhatikan dan dia cakap aku hanya akan membaptis orang dengan air. Saya rasakan itu juga apa yang kita boleh lakukan lah apabila kita membaptis orang, kita baptis orang dengan air.
tetapi Yesus Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus dan juga api. Dan ini mengingatkan kita bahwa Yohanes tak boleh jauh lagi daripada itu. Yang kita tak boleh membaptis orang dengan, kita tak boleh menyelamatkan orang, kita tak boleh baptis orang dengan Roh Kudus dan juga api. Hanya Yesus saja yang boleh melakukan semua ini. Jadi mungkin satu yang saya perhatikan tentang Yohanes Pembaptis ialah learn from his humility, dan pada masa sama juga kita belajar tentang hak yang kita ada. Kita tak boleh memberikan Roh Kudus kepada orang lain, hanya Yesus saja. Tapi kita boleh membaptis orang dengan air lah. Alright, sebelum saya pergi pada persoalan yang kedua, is there any other respond lagi daripada ayat ke-15 hingga ke-20 yang mungkin kita tak explore, but something yang menarik bagi kamu daripada petikan ini? Atau kita boleh respon lagi di ujung itu nanti. So, mari kita pergi pada persoalan yang kedua. Apabila kita melihat petikan tentang Yesus dibaptiskan daripada ayat ke-21 hingga ayat ke-22, kenapa petikan ini penting kan untuk menunjukkan bahwa Yesus ialah Mesias ataupun Kristus? Mungkin Dex boleh mulakan dengan persoalan yang kedua ini. Okay, so this question kan, before kita Bible study last time, saya tertanya sendiri juga. Saya rasa most of the mungkin ada orang seperti saya kan bilang mau baca, kenapa sedangkan Tuhan Yesus ini dikatakan anak suci, tidak berdosa, tapi kenapa dia dibaptiskan? Kalau kita melihat dia kontradik dengan yang sebelum ini, bila pembaptisan itu adalah penebusan dosa kan. Jadi macam Yesus perlu melalui semua ini kan. So setelah membaca dan lepas kita Bible study melihat kepada perspektif yang berbeza, apa yang saya dapat ialah through the baptisan of Yesus itu sendiri, dia adalah untuk menyatakan kepada semua orang pada saat itu yang I am the Lord, yang telah dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. So kita lihat kan pada waktu dia dibaptiskan itu, dia langit terbuka dan ada burung merpati turun. So the people at there yang tengok, this is a living proof kepada mereka yang dia adalah yang telah dinyatakan dan tidak boleh disangka lagi bahwa dia adalah Tuhan ataupun Mesias. Itu yang saya lihat, yang pertama, nanti kita pergi pada yang seterusnya. Yang ketara suara itu adalah suara daripada Bapa lah kan, seperti kata inilah anakku kan, dan Roh Kudus bukan burung merpati turun Roh Kudus yang berupa seperti burung merpati turun dekat sana. Oh, interesting. Claudia, what is your observation daripada petikan ini? Bagi saya sangat menarik bila kita melihat Trinity itu. Bagi saya mula-mula saya tertarik untuk soal kenapa Yesus minta dibaptis juga. Itu ini pendapat saja untuk menjadi contoh. Kita tahu juga bahwa Yesus dia tidak berdosa. So saya terpikir kenapa dia perlu dibaptis air. So lebih banyak soalan daripada jawaban sebenarnya. Yes. Ya, tapi saya tertarik dengan Trinity di sini. Tritunggal, sorry. Ya. Yep. Tritunggal bermaksud there is only one God, Father, Son, and Holy Spirit lagi. Sorry, ada delay sikit lah daripada Claudio. Kita pergi pada press. What is your observation from this? Ya, kenapa Yesus itu kita tahu dia tidak berdosa, dan dia juga anak Allah yang maha tinggi, tetapi dia juga dibaptiskan kan. Bagi saya apa yang saya pahami setelah kita belajar itu ialah supaya ianya apa yang Yesus lalui ini, baptisan ini itu menggenapi perbenaran. Oke, seperti yang kita tahu kan, Yesus walaupun dia Tuhan, tetapi sejak dari kecil lagi dia bersama-sama dengan orang-orang dia mengikuti ibadah-ibadah yang telah ditetapkan. Dan termasuk juga baptisan ini di mana apa yang dapat saya simpulkan melalui petikan inilah, melalui Yesus segala-galanya digenapi. Dan dia melalui Yesus everything is complete macam tu. Ya, itu yang pendapat saya melalui petikan ini. Ya, kalau kita lihat petikan ini secara keseluruhan, dikatakan Yohanes memberitakan message baptisan, yaitu pertobatan daripada dosa kan. Dan apabila kita lihat tiba-tiba Yesus juga dibaptiskan, dan itu yang apa yang coba disampaikan, apa yang dikatakan tadi lah, kenapa Yesus yang tidak berdosa dibaptiskan, sedangkan baptisan Yohanes Pembaptis ialah baptisan untuk pengampunan dosa lah. Dan ada juga beberapa hal yang juga sudah dikongsikan tadi untuk melakukan pembenaran Tuhan, untuk menyatakan kepada orang lain bahwa Yesus ialah benar-benar Mesias di tontonan semua orang, dan semua orang memerhatikan bagaimana Yesus dibaptiskan dan sebagainya lah. Dan bagi saya sendiri, apabila saya perhatikan tentang ini, saya mendapati bahwa ini juga I think a little bit similar dengan apa yang Dex kongsikan tadi. Ini bukan menyatakan bahwa untuk Yesus fikir yang
supaya dia tahu bahwa dia ialah anak Allah. Sebab seorang itu kan inilah engkaulah anakku yang kukasihi dan denganmu aku berkenan. Saya rasa kan bukan supaya Yesus sedar yang Yesus sebenarnya kan kamu ialah anak Allah. Saya rasa kan itu bukan sebab kenapa dia dibaptiskan, tapi itu ialah untuk menyatakan satu kepada Yohanes Pembaptis sendiri bahwa betul Yohanes, mission kamu sudah complete sudah. Yesus sudah datang. Siapa yang kamu nyatakan selama ini, dia sudah datang. Dan juga untuk dinyatakan kepada orang ramai bahwa Yesus benar-benar Mesias, anak Allah yang telah dinubuatkan lah sebelum ini. So, it's a very interesting kalau kita perhatikan baptis. Saya juga suka dengan apa yang Claudio katakan tadi, lebih banyak persoalan daripada jawaban. Tapi saya juga, tapi persoalan saya itu ya tidak akan tidak mengganggu perhatian saya tentang siapakah Yesus itu sebenar. But still, question remain. Yet jawaban yang ada cukup untuk saya beriman kepada Yesus Kristus lah. Ini ada penambahan daripada kamu lagi tentang baptisan ini tadi. Masa ni saya kena main musik kan supaya dia macam. Betul. Dex, ada apa-apa lagi? Ini pandangan saya secara personal. Mungkin ya ada, I mean my personal things yang I got from this kan. Kalau kita lihat kedatangan Yesus ialah untuk mengampuni orang yang berdosa kan. I mean us lah kita. So kalau kita lihat tadi ini adalah baptisan pertobatan kan, pertobatan daripada dosa. And I think dengan melakukan ini telah menunjukkan kepada kita sinners yang Tuhan itu dekat sekali dengan us lah, very close. Dia juga telah melalui apa yang kita telah lalui. He going through this first before kita juga melalui. Itu yang saya lihat lah. Dia lebih dekat lagi dengan kita. I mean something that I see. Mungkin Yeah, I mean they baptized to identify himself with us kan, walaupun dia tidak berdosa tapi dia want to identify kita dengan dia. Tapi pada masa sama juga apabila kita menjadi pengikut Yesus Kristus, kita dibaptiskan, kita juga mengikut sesuai dengan contoh yang teladan yang Yesus telah tunjukkan apabila dia sendiri juga dibaptiskan. Nah, mari kita pergi pada persoalan yang ketiga, agak cepat hari ini, yaitu kalau kita perhatikan daripada ayat ke-23 hingga ayat ke-38, di sana kita melihat tentang salah silah tentang nenek moyang Yesus Kristus. Nah, ini juga kita boleh perhatikan dalam Matius bab yang pertama, apakah beberapa perspektif baru ataupun sesuatu yang kalau dulu kita baca just one go aja kan, baca-baca, kalau kita bacalah. Dulu saya baca awal dengan akhir, apakah maksud sebenarnya? Saya tengok yang hujung saja, lepas saya tak baca semua. Tapi apabila dah dewasa sedikit kan, tengok, lepas kita baca perjanjian lama kan. So this is my response. Apabila saya perhatikan nama-nama ada dekat sini, ianya mengingatkan apa yang saya telah baca dalam perjanjian lama. Dan apabila saya identify each person yang saya kenal dekat salah-silah ini, saya mendapati bahawa, kesempurnaan Yesus Kristus itu bukan ditunjukkan melalui salah silah nenek moyang dia, tapi kesempurnaan Yesus itu ditunjukkan dengan cara begini. Walaupun nenek moyang ini tidak sempurna, ianya boleh juga melahirkan ataupun mengadakan, ataupun di mana Yesus juga come from salah silah yang banyak kontroversi, ada yang pelacur, ada yang pembunuh, ada yang dan sebagainya. Tapi Yesus juga tetap datang dekat sini dan ianya mengingatkan saya bahawa rupanya ianya menunjukkan kepada saya yang Yesus ialah Mesias dan dia datang from background seperti ini, and yet he still perfect, and yet dia boleh menunjukkan kepada kita bahawa whatever background yang kita ada, Jesus is perfect and he can come from this, dan kita boleh align dengan dia punya salah silah dekat sana melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Actually banyak lagi perkara yang boleh dikatakan dekat sini. But how about you guys? Apabila kamu melihat salah silah ni, Claudio? Oh sorry, tengah batuk. Bagi saya sangat bersyukur sebab bagaimana Tuhan menggenapi janji dia pegang janji dia. Bila kita baca di Kejadian, yang mana benih ataupun keturunan si wanita yang meremukkan kepala si ular akan lahir, dan bila kita tengok Yesus dari nenek moyang dia Adam sampailah Daud dan seterusnya, bagaimana Yesus tuh lahir dari keluarga yang seperti kamu sudah bagi tahu, dari keluarga pelacur, yang keluarga yang bukan bangsawan ataupun ya bukan orang kaya,
Ya. Bagi saya melihat bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang yang tidak sempurna untuk dia dapat kemuliaan itu sendiri. Bagaimana dia, ini janji saya sudah genapi, ikutlah dia. Ya, itu yang menarik bagi saya untuk melihat nama-nama nih. Bagaimana juga orang jaga, itu pun menarik bagi saya lah. Ya, bagi saya Tuhan tuh pegang janji dia dari kejadian sampailah kedatangan kali kedua. Ya, itu dari saya. Ya. Alright, thank you Claudio. Yes. Pres? Ya, kalau macamnya Richard katakan tadi kan, perspektif lah yang baru daripada saya apabila saya membaca dan juga belajar tentang silsilah Yesus ini kan, kalau dulu kalau ada yang nama-nama orang tuh, Skip. saya akan skip. Sebab secara jujur lah saya tidak melihat kepentingan nama-nama orang di situ kan. Dan sekarang apabila semakin kita belajar kan, apa yang saya lihat kan melalui silsilah Yesus ini adalah tentang rencana Tuhan, kayak untuk membawa kita semua datang kepada Dia, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah silsilah itu, tidak. Tetapi sejak dari awal lagi Tuhan memang telah merencanakan agar ada keselamatan untuk kita, dan keselamatan itu seperti yang kita ada sekarang kan. Saya sangat bersyukur apabila mengenangkan bahwa kita beroleh keselamatan itu melalui Yesus. Dan sekali lagi bila saya baca nama-nama ini dan mengingat bahwa rencana Tuhan sejak dari awal, saya sekali lagi sangat tersentuh di mana Tuhan, isi hati Tuhan itu sememangnya inginkan kita untuk diselamatkan, inginkan kita untuk datang ke hadirat Dia. Dan wow, sangat betapa indahnya rencana Tuhan untuk kita semua sejak daripada awal dulu lagi. Yes. Mau nyanyi kah? Nyanyi Yusuf. Oke, mungkin dia boleh nyanyi. Dan sedangkan kalau kita lihat dekat Lukas bab yang ketiga, apabila Yohanes memulakan pelayanannya, penulis Injil Lukas dia memetik daripada Yesaya, menyatakan siapakah Yohanes ini, apa yang dia buat, dan siapakah Tuhan ataupun Mesias yang datang itu. Dan itu memang sudah dinubuat daripada perjanjian lama lagi. Dan tadi kan kita juga perhatikan tentang baptisan Yesus, sebenarnya itu memetik daripada buku Mazmur. Dan ianya juga menceritakan tentang janji Tuhan ataupun apa yang telah dinyatakan dalam perjanjian lama sudah tentang kedatangan Yesus Kristus. Nah, sekali lagi apabila kita lihat tentang tentang senarai nenek moyang Yesus, itu juga mengingatkan janji Tuhan kan, sebagaimana apa yang Claudio yang kongsikan tadi, daripada kitab Kejadian memang sudah ada proposis tentang seorang yang dilahirkan melalui perempuan. Dan bukan itu saja, melalui Raja Daud, melalui Abraham dan sebagainya. Dan semua itu kita perhatikan dengan adanya Yesus, semua itu yang telah dijanjikan itu digenapi melalui Yesus Kristus. And mungkin saya terambil poin Dex sebab Dex tak tahan lagi mau cakap. Dan apabila saya lihat kemanusiaan Yesus Kristus juga, kita melihat bahwa dia datang seperti representative of human being, dan dia datang tapi dia tidak menunjukkan cacat celah, dia datang dengan kesempurnaan. Dengan itu Yesus boleh mati di kayu salib sebagai Tuhan dan juga juru selamat kita. Dia juru selamat yang boleh menyelamatkan kita daripada dosa kerana dia manusia sepenuhnya, dan dia boleh mati kerana dia manusia sepenuhnya, dan dia juga boleh mengampuni dosa kita melalui iman kepada Yesus. Semua orang boleh melalui iman kepadanya kerana dia ialah ilahi. Dan oleh itu apabila Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit semula untuk menunjukkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Dan senarai nenek moyang ini menunjukkan both kemanusiaan dan juga keilahian Yesus Kristus. Bagaimana apa yang kita sudah bincangkan tadi lah. Dex, what do you think about this silsilah? Any perspective change? Saya tidak banyak bercakap lagi. Oke. Daripada saya sama juga saya rasa bukan, maksud saya bila membaca ini dulu kan, kenapa lah nama-nama ni wujudkan, why not we study terus pasal Yesus, terus membaca tentang Yesus kan. Kamu pernah fikir yang Yesus orang Iban nggak? Sebagai anak-anak. Tak pernah. Bila balik. Jadi selama ini fokus saya kepada Yesus yang terlahir, tapi tidak melihat latar belakang dia kan. Kita berfokus kepada dia telah lahir dan pergi kepada apa yang dia buat selepas kelahiran dan juga sampai ke kayu salib. Dan itu saja yang saya fokus sebelum ini. Tidak melihat kepada orang-orang yang saya rasa macam orang-orang itu tak penting lah. Saya rasa macam this is not important people. Saya kena baca pasal Yesus saja. Tetapi setelah kita belajar dan melihat kepada perkara ini telah dinyatakan dari Kejadian, banyak dia punya keturunan seterusnya. Dan if it is from human perspective, tanpa pekerjaan Tuhan, without the promise of God, saya tidak rasa yang keturunan ini akan kekal sampai kelahiran Yesus. It could end somewhere, mungkin berakhir di
Daud, mungkin juga berakhir di Abraham, tetapi bagaimana kita melihat Tuhan protect the whole lineage of Jesus, walaupun ada yang korup, ada yang melanggar hukum Tuhan, ada yang terjadi seperti ini dan seperti itu, but in the end Yesus lahir daripada lineage yang telah dijanjikan itu, lineage yang not perfect, tetapi Yesus itu tidak dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan keturunan Yesus itu, karena dia sendiri adalah sempurna. Dan saya melihat macam yang saya rasa Brother Richard ada sentuh tadi kan, kalau kita melihat kepada latar belakang kita kan mungkinlah ada daripada kita yang lahir daripada bapak banduan ataupun bekas pembunuh, bekas penjenayah kan. But in the end kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita tidak perlu menganggap lagi yang our background is something yang define us lah. Seperti mana kita melihat, kita tidak boleh menjadi seperti Yesus, tetapi Yesus itu sempurna walaupun ada salah silah dia yang corrupted. Itu yang saya lihat lah, kesempurnaan Tuhan. Yes. So we have went through tentang apa yang Dex kongsikan tadi. Mungkin tak sempat masa untuk just explain more, but ada episode podcast yang kamu boleh cari dekat caption di bawah ni, where we discuss more about salah silah ini dari segi latar belakang dia, macam mana cobaan untuk memutuskan deadline tapi Yesus juga tetap ada di sini. Dan just for me, nanti saya tanya lagi Pres dan juga Claudio untuk penambahan. Dan another thing that for me juga selepas mendengar apa yang Dex kongsikan tadi juga, ianya mengingatkan saya bahwa dalam banyak-banyak tuduhan kan, tuduhan orang Farisi, guru-guru agama dan sebagainya, banyak tuduhan mereka, tapi salah satu tuduhan yang mereka tak buat ialah mereka tak pernah menuduh bahwa, oh Yesus, kamu bukan anak Daud, kamu bukan daripada keturunan Daud dan sebagainya. Itu mereka tak boleh deny, sebab salah silah Yesus Kristus ini memang sudah ada, and banyak-banyak hal yang mereka boleh deny lah tentang Yesus, tapi poin tentang ini tidak boleh kerana ianya memang sangat-sangat kuat, sebagaimana yang telah disenaraikan dalam petikan ini. Pres, anything more about this? Ya, apa yang saya ingin kongsikan mungkin tidak ada juga kaitan apabila saya melihat bahwa silsilah Yesus ini dia telah ditulis dengan sangat detail kepada anak siapa, dan bila saya relate dengan apa yang Richard katakan tadi, di mana dia punya lineage ini tiada yang sempurna, okay? Most of them are corrupt macam tu kan. Jadi at the end of the day kita dapat melihat kebaikan Tuhan apabila dia protect the lineage, dan sehingga akhirnya Yesus itu pun datang kepada kita. Dan saya relate dengan pengalaman pribadi saya, di mana pada minggu lepas saya punya tayar kereta itu saya tidak sedar yang dia sudah kebang. Okay. Dan mostly because of dia, bila saya pergi ke bengkel mereka cakap mungkin tayar itu sudah expired, dan bila saya ingat beberapa minggu sebelum itu saya memang driving long distance, saya pergi ke Kuching, saya pergi ke Sarike, dan juga saya ada hantar beberapa orang gunakan kereta saya tu, dan kawan saya di tempat kerja yang sedar ada masalah dengan saya punya tayar tu. Actually saya memang sedar dia ada berbunyi, tetapi saya ignore sebab saya isu mungkin jalan. Dan at the end of the day, bila saya reflect beberapa minggu saya guna tayar yang bahaya tu, dan Tuhan melindungi saya. Dan sama juga dengan salah silah ni, di sebalik ketidaksempurnaan mereka dan juga setiap apa yang berlaku, tentangankah apapun, dan juga ketidaktaatan yang berlaku, janji Tuhan itu tetap juga digenapi, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu masih bertata. Dan dalam situasi saya tadi, apabila saya ingatkan, saya tanya kepada diri saya sendiri kan, oh how many times Tuhan telah menyelamatkan saya daripada apa situasi yang mungkin saya sedar ataupun mungkin saya tidak sedar. Dan bercakap dengan silsilah yang telah ditulis dengan sangat detail, apa kata, kan saya tak cakap dengan diri saya sendiri, apa kata kita keep a journal yang menulis tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab ada kadang-kadang kita lupa apa yang Tuhan telah selamatkan kita daripada sesuatu itu, kita lupa kan. So it's good for us to keep a record supaya kita dapat, bila kita baca balik kan, kita dapat bersyukur atas setiap pekerjaan baik yang Tuhan telah lakukan. Ya, okay, agak panjang. No, it's okay. Thank you for that reflection. Claudio, ada lagi penambahan dekat sini? Mungkin sedikit, jelas suara saya? Jelas, sejelas. Oke. Ya, saya teringat bagaimana cerita di Mesir maupun bila Yesus dilahirkan, cobaan membunuh itu bukan hanya dari orang bilang biasa-biasa, tapi dari musuh itu sendiri. Bagaimana dia mau coba putuskan ataupun menghalang Mesias datang, tapi Tuhan masih berdaulat, itu yang saya ingat. Dan seperti yang kita sudah tahu bahwa perjanjian lama banyak
berlaku. Jadi saya bersyukur Tuhan masih berdaulat dari sekarang, walaupun manusia berdosa, walaupun saya sendiri berdosa, tapi melalui salah sila nama-nama nih, bagaimana Tuhan menjaga umat Dia untuk menggenapi janji Tuhan. So bagi saya Tuhan itu berdaulat. Ya, dari kesaksian saudari kita pun bagaimana Tuhan menjaga anak Dia. Ya, itu dari saya, terima kasih. Yes, thank you very much, Studio. Right, mari kita, it's a very interesting apabila kita perhatikan petikan ini kan. Now, let me just simpulkan, saya bagi masa untuk anda untuk berfikir some of your response. Persoalan dia lah, in the other day, what are the things yang we want to bawa balik lah bagi kamu, what are the things that you want to bring back as we finish discussion tentang petikan ini lah. Daripada awal lagi, daripada kesaksian Yohanes Pembaptis, baptisan, dan juga senarai nenek moyang Yesus. Now you guys think about it. Let me respond for my question dulu. Jadi apabila saya pikirkan ini kan, what are the things that I want to bring back daripada petikan ini? Sebagaimana kamu tahu yang saya melayani sepenuh masa. We deal with people about the word of God dan berkongsi firman Tuhan dan sebagainya. Dan apabila saya perhatikan tentang petikan ini kan, saya merasakan bahwa mana-mana pun petikan antara ketiga-tiga ini, kamu bagi dengan saya tentang kesaksian Yohanes Pembaptis, masa Yesus dibaptiskan, ataupun even senarai nenek moyang Yesus pun kamu bagi dengan saya, I can show it by the grace of God bahwa Yesus ialah benar-benar Messiah. Dan maksud saya lah, mana-mana pun bahagian yang kamu ambil daripada Injil Lukas, if we study it further a little bit more, mana-mana saja, sebab Tuhan sangat-sangat kreatif. Dia menunjukkan siapakah Messiah, Yesus itu Messiah, daripada berbagai sudut, melalui Maria dan juga Yusuf, melalui Zakaria dan juga Elizabeth, melalui nubuat, melalui salah sila, melalui baptisan, melalui kematian Yesus, kebangkitan Yesus, everything. Nubuat semuanya menunjukkan tentang siapakah Yesus Kristus lah. Dan that is the thing that I want to bring back, yang that God is mana-mana petikan pun yang menunjukkan tentang siapa Yesus, and God is very very creative. Diulang-ulang lagi bahwa Jesus is the real Messiah. Now that's from me. Bagaimana dengan Pres Dex dan juga Claudio? Oke, terjemah untuk susun ayat yang ada dalam pikiran saya. Tetapi sebelum itu, pertama sekali lah, setiap kali saya membaca firman-firman Tuhan yang menyatakan tentang keilahian Yesus dan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, hati saya sangat bersyukur. Kerana apa? Kerana Tuhan telah memberikan saya hikmat untuk saya menerima dan juga mengimani Yesus itu sebagai Tuhan saya. Dan saya bersyukur juga kerana saya ada Tuhan macam tu. Dan ya, apalagi yang saya ingin katakan ialah apa yang ingin saya ingatkan kepada diri saya melalui apa yang kita telah kongsikan tadi ialah, selain daripada apa yang Richard telah katakan tadi, ialah tentang kebenaran tentang Yesus itu ialah Mesias, ialah di mana pekerjaan yang Yesus lakukan ialah dia akan mengasingkan orang yang benar dan juga orang yang tidak benar juga. Jadi itu pekerjaan Yesus yang harus kita sentiasa ingat, dan we need to do our part. Kita perlu memainkan peranan kita di dalam in our salvation. Of course kita tahu Yesus itu dia ada gantinya, dia apa yang dia berikan kita secara percuma, dan kita jangan mensia-siakan apa yang Yesus telah berikan kepada kita. Ya, thank you. Thank you, Pres. Okay. Dex. Saya lagi kan. Ya, soalan yang bencana. Macam cakap susah juga mau mengarang ayat, okay, macam ni. Sometimes pada mula-mula saya percaya dan juga on the process of percaya kepada I mean saya lahir sebagai Kristian, but then mengenali Tuhan. There is a time yang bila saya membaca firman Tuhan, saya bertanya-tanya kenapa Tuhan melakukan seperti ini, dan betulkah Tuhan yang saya percaya ini? I mean there is sometimes yang pikiran kita saya sendiri tidak boleh mengelak sebagai seorang manusia yang berfikir kan. Ada sometimes kita cuba untuk mencari jawapan, ada sometimes kita saya sendiri cuba untuk menyangkal, ada sometimes saya sendiri malas untuk berpikir di mana Yesus ialah Tuhan. Dia boleh melakukan apa saja. That is the time yang bila saya malas pikir, saya berpikir seperti itu. Tetapi setelah kita membaca ini kan, banyak kali ini tentang Yesus, ini tentang Yesus, ini tentang Yesus kan. And it reminds me again yang saya percaya kepada Tuhan yang benar. I mean, bila mana saya cuba untuk menyangkal ataupun di mana saya cuba untuk itu dan ini, saya akan ingat kembali lagi
Tuhan Yesus lahir daripada lineage seperti ini. Ada banyak sangat bukti yang bukan sahaja di buku Ibrani, juga kita belajar sebelum ini, di buku Lukas kita belajar hari ini. Sangat banyak proof yang menyatakan Yesus ialah ilahi sepenuhnya dan juga dia ialah manusia sepenuhnya. So, sekali lagi dia menegur saya secara pribadi yang saya percaya kepada Tuhan yang benar. Itu yang saya belajar. Yes. Wah, pandai susun ayat. Thank you very much, Dex. Claudio? Apa yang saya dapat dari sini, Hmm. perjanjian lama sangat penting. Yep. Itu akan menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya datang di dunia dan terus mengaku saya Tuhan, tidak. Tapi dari dulu lagi Tuhan sudah berjanji dia akan mengutus, bahkan Tuhan itu sendiri yang datang. Bagi saya sangat menarik bahwa Tuhan yang cipta kita, dia turun ke dunia, lahir sebagai manusia dan mati, lepas itu dia bangkit. Wah, itu bagi saya bukan perkara biasa. Ya, itu yang membuat saya rasa tersentuh juga dan rasa tercabar untuk mencari lebih tahu lagi siapa Yesus ini lah. Ya, saya percaya dia Tuhan, tapi persoalan sentiasa ada dan saya perlukan Roh Kudus untuk membuka lebih, yang melindungi ataupun membutahi saya lah melihat siapa Yesus. Dan pendapat saya Tuhan itu penting lah. Perjanjian lama sangat penting juga. Ya. Yes, yes. Terima kasih. Thank you very much. Pres, macam mau tambah sesuatu tidak? Tidak ada. Okay. Alright. Thank you very much everyone tentang perkongsian dan perbincangan kita. Sekali lagi, as you can see that this is some of the thing yang kami kongsikan mungkin terlampau. We are more focused dengan beberapa hal, but still study the Word of God. Dan apabila saya mendengar apa yang kamu kongsikan tadi juga, dia mengingatkan saya tentang yes, kita boleh mengetahui tentang siapakah Yesus melalui petikan firman, tapi we need more than that. We need the Holy Spirit. Kita memerlukan iman untuk mengetahui siapakah Yesus sebenarnya lah apabila kita baca. And itu sangat-sangat penting, daripada sudut spiritual, sudut daripada membuka mata kita kan untuk siapakah Yesus yang kita perhatikan dekat sini. Dan ternyata kita yang orang percaya kan apabila kita melihat tentang Yesus dekat sini, kita percaya dan kita diyakinkan dan dibangkitkan semangat kita. Tapi kalau kita membaca dalam Injil Lukas, ada yang tidak percaya walaupun berapa banyak bukti pun, seperti orang Farisi dan guru-guru Taurat dan sebagainya. So, tidak kira bukti sudah ada ternyata dekat firman Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak melihatnya. I want to encourage us, penonton dan juga yang mendengar daripada podcast, supaya when we read the Word of God, minta supaya Roh Kudus membuka mata rohani kita, supaya kita melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan tentang dirinya dan juga tentang diri kita lah melalui petikan firman ini. So sebab kita sudah perhatikan tadi banyak bukti untuk menunjukkan bahwa Yesus ialah Mesias, tapi we need more than that, yaitu mata rohani untuk melihat kebenaran yang ada lah. So thank you for stay on for this discussion, dan terima kasih kepada Pres, Dex dan juga Claudio. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episode yang baru, video yang baru. Kita masuk dalam Lukas bab keempat. Sehingga berjumpa lagi. Shalom.